Para saudara yang terkasih, bagian terakhir dari Injil ini bicara soal cinta. Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mencintai aku 3 kali? Dan Petrus menjawab 3 kali pula. Tetapi apa yang mau dikatakan Tuhan? Sebelum kita mengulas lebih dalam, mari kita dengarkan ada bentuk cinta lain yang sampai dinyanyikan dan dibuat lagu. Kita dengarkan lagu ini. Ya, kalaupun saya tidak hafal-hafal banget, tidak apa-apa. Yang paling penting Anda mengerti maksud saya. Lagu ini adalah lagu waktu saya SMA. Dan mungkin juga Anda pasti tahulah. Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa, Anda berdosa. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta melimpah, orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas segalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku yang penting asik, sekali lagi asik. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobi dan upeti, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa mau berguru, datang padaku. Sebut 3 kali namaku, Teguh, 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 Bento. Namaku Bento, sudah. Saya lihat ada yang memfilm saya harap tidak disebarkan, karena kalau disebarkan nanti berdosa. Almarhum Paus Fransiskus mengatakan jangan memfilm. Saya juga tidak mau difilm, tapi ya sudahlah. Tapi yang paling penting yang saya mau katakan adalah si Bento itu dalam bahasa Jawanya si gendeng itu, Bento itu artinya gendeng. Itu gila banget dengan harta, dengan kekuasaan, dengan kegantengan, dengan kesehatan, dengan pokoknya dia itu Tuhannya adalah dunia. Dan ada banyak. Lalu dia sampai Iwan Fals sungguh membuat lagu itu. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta melimpah, orang memanggilku bos eksekutif. Nah, dalam konteks ini, lalu Tuhan yang sudah mengajari Petrus 3 tahun, lalu bertanya, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Dalam bahasa Yunani setidaknya ada 3 kata cinta. Pertama namanya agape, cinta yang tidak terbatas, cinta yang memberikan diri untuk kebahagiaan yang dicintai. Kedua, eros. Eros adalah cinta untukku, ada nafsunya, tetapi itu juga dibutuhkan karena nanti eros itu harus didisiplinkan supaya dewasa. Apa itu eros? Ngafe, naik gunung, gitaran, semuanya itu eros, semuanya penting untukku. Maka harus didisiplinkan supaya tidak gitaran terus sepanjang waktu, tidak naik gunung terus, ya studi bareng maksudnya itu. Jadi eros agape penting. Ada philein, cinta saudara. Tuhan bertanya 3 kali dengan kata, Petrus, apakah engkau mencintai aku tanpa batas? Agape. Petrus jawab,
ya Tuhan, aku mencintaimu, tapi itu eros yang dijawab itu. Maksudnya gitu. Maka Tuhan bilang, ya gembalakanlah dombaku. Tapi Tuhan maunya jawaban yang lebih. Petrus, apakah engkau sungguh mencintaiku tanpa batas? Petrus yang dari kayu tangan masih jawab, ya Tuhan, aku mencintaimu, kau tahu sendiri. Tapi masih eros. Maka ketiga kali ditanya lagi, Petrus, apakah engkau mencintaiku? Agape, tanpa batas. Ya Tuhan, aku mencintaimu, kau tahu sendiri, engkau tahu sungguhan. Petrus sedih tapi tetap nggak ngerti maksudnya gitu. Maka Tuhan Yesus bilang, aduh wes gak iso wes ya. Oke lah kalau gitu dengan segalanya wes gembalakanlah domba-dombaku. Maksudnya itu ketiga kali itu. Itu kalau diterjemahkan itu jadi begini. Bapak yang ada di depan ini cucunya murid saya. Seandainya misalnya Pak siapa ya, lupa saya namanya. Bapak, apakah engkau mencintai aku? Tuhan Yesus bilang gitu. Maka Bapak ini menjawab begini, ya Tuhan, aku mencintaimu. Aku ini sungguh-sungguh sudah jadi ketua wilayah, jadi apa, sudah aktif begitu. Asal cucuku satu-satunya ini, dia harus pinter, punya pacar yang baik, mantuku nanti harus begini, gitu loh. Ada gitu. Pak Yosef, apakah engkau mencintaiku? Pak Yosef yang mengajar agama di HKY ini, ya Tuhan, aku mencintaimu sungguhan, asalkan anakku nanti begini, asalkan istriku sehat, asalkan, gitu loh maksudnya. Jadi lak lek, maksudnya lek itu bahasa Malangan jika. Para mahasiswa yang ada di sini, saya lihat murid saya ada di sini, ini ada beberapa. Apakah engkau mencintai aku? Ya Tuhan, kalau IP ku 4,9. Enggak ada itu. Enggak ada. Jadi, inilah cara menjawabnya Petrus sampai kenapa 3 kali itu. Petrus adalah saya dan Anda. Saya dan Anda diajak untuk hari ini mengatakan, ya Tuhan, aku mencintaimu sebagai Romo tanpa syarat, sebagai Bapak tanpa syarat, sebagai Ibu tanpa syarat. Kalau Anda, ada yang bilang gitu, ya apakah engkau mencintaiku? Ya Tuhan, kalau gulaku turun, kalau kolesterolku turun, mudah sebetulnya. Ya jangan makan yang gitu-gitu toh. Gitu. Tapi maksud saya adalah, saya dan Anda sepulang ini diminta untuk belajar menjadi Romo yang tanpa syarat. Menjadi Bapak yang memaafkan tanpa syarat. Yang tidak mengandalkan hartanya untuk mulai, ini loh, ini aku. Tidak. Ibu yang tanpa syarat. Gembira saja, memasak saja, walaupun enggak dipuji. Menjadi mahasiswa yang olahraga, naik gunung, belajar saja tanpa syarat. Healing itu penting, tetapi tidak harus terus-terusan healing. Jadi inilah yang diminta Tuhan. Kenapa kok Tuhan meminta kita tanpa syarat? Karena Tuhan mau membuat sesuatu yang lebih besar untuk setiap orang yang mengatakan ya. Petrus yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca karena buta huruf, jadi paus pertama. Memang dia harus menebus dengan jiwa raganya, tapi itu adalah sesuatu yang pas gitu. Saya dan Anda pasti diberi oleh Tuhan tanggung jawab yang besar kalau mampu mengatakan ya Tuhan. Latihan dan tanpa batasan usia. Tidak apa-apa siapapun belajar mengatakan ya Tuhan. Kenapa? Karena proyek Tuhan besar sekali. Di situ ada 7 murid yang mau menangkap ikan. Dan itu artinya semua diminta muridnya untuk menangkap ikan. Ada yang rasul, tapi ada 2 orang murid Yesus yang lain yang bukan rasul. Itu berarti semua. Lalu mereka menangkap 153 ikan. Itu banyak. Itu mau menunjukkan bahwa ada banyak yang akan ditangkap dari segala suku bangsa. Dan itu tidak koyak. Itulah Katolik.
Itulah iman kita. Lihat sampai sekarang suku bangsa banyak sekali dan tidak pecah. Kita terus. Lalu yang terpenting juga bahwa Tuhan ternyata di pantai sudah menyiapkan roti dan ikan. Lalu mereka mulai tahu. Ekaristi yang kita rayakan adalah melihat Tuhan setiap minggu dan setiap hari untuk yang misa tiap hari. Ekaristi, roti dan ikan, lalu Tuhan memberkati. Itu adalah hari ini. Kita tidak perlu melihat dengan mata karena Tuhan terlalu besar, terlalu indah. Dan kita diajar untuk melihat dengan hati. Dan itu dalam Ekaristi saat ini. Saya dan Anda diminta untuk terus menjadi Petrus baru. Menjadi orang yang terus bertobat. Kalau tidak kita nanti menjadi bento dengan gaya lain. Ada bentuknya kecil, jika gitu. Ada yang bentuk besar dan itu tidak bisa mencintai total. Mari kita belajar. Dan yang paling penting, yang tahu tadi itu Tuhan, itu Yohanes. Apa artinya? Harus ada di dalam gereja Petrus, paus, uskup, romo paroki, romo-romo yang punya kendali, harus ada. Tetapi harus ada juga semacam Yohanes, seorang teolog, seorang mistikus yang membisikkan itu Tuhan. Saya dan Anda boleh ambil peran apa saja, asalkan pertama bisa mengatakan, aku mencintaimu sebagai bapak keluarga yang baru, sebagai ibu keluarga yang baru, sebagai mahasiswa yang baru, mengatakan, ya aku mau. Sekarang kita mulai, kita perbaharui. Lalu semuanya punya tugas untuk menjadi penjala-penjala kecil. Andalah yang di lingkungan diminta untuk menjadi garam kecil yang mengasinkan, lilin kecil yang menyala, duta-duta cinta. Dan untuk itu harus belajar mengatakan, ya Tuhan, aku mencintaimu tanpa syarat.